Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan kabar gembira dari jawaban Kemdikbud, penjelasan Kemdikbud yang atas polemik ya yang terjadi di daerah beberapa waktu ini ya. Nah, sebelum lanjut kita perlu satukan persepsi bahwasanya tunjangan-tunjangan guru secara umum itu yang kita ketahui ada beberapa ya, yang termasuk tunjangan profesi guru atau kita mengenalnya tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian tamsil, tambahan penghasilan. Ini adalah tunjangan besarannya 250.000 diberikan kepada PNS yang belum sertifikasi. Dan yang ketiga adalah tunjangan khusus guru atau TKG. Tunjangan ini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru-guru yang bertugas di daerah 3T, ya, daerah terluar, daerah terpencil seperti itu. Nah, ketiga tunjangan ini, tunjangan profesi, tamsil, dan tunjangan khusus guru, itu sumber dananya dari APBN. Nah, ini perlu diketahui dulu, sumber dananya dari pusat ya, anggaran pembelanjaan anggaran pusat seperti itu, APBN. Kemudian ada lagi yang namanya tambahan penghasilan pegawai atau kita menyebutnya TPP. Ya, TPP. TPP ini sumber dananya dari APBD atau sumber dananya dari pendapatan daerah seperti itu. Ini perlu dipahami dulu. Nah, terkait tunjangan-tunjangan ini, berbagai polemik muncul di daerah. Ini beberapa kami screenshot dari berbagai media ya. Dibedakan dalam TPP, guru datangi Disdikpora DIY Yogyakarta ya. Dari media lain, Bupati Flores Timur bilang guru sertifikasi tak berhak terima TPP. Ini dikutip dari tribunflores.com ya. Masih menjadi polemik di tahun 2022 ini. Ini dari salah satu Pemda menjelaskan, selama ini kita berjuang untuk bayar, tapi Sekda menyampaikan bahwa ada aturan yang memang tidak memungkinkan. Jika mau begitu berarti dihentikan. Kita sedang diskusi terus-menerus. Jika mau menerima TPP, maka harus berhenti terima tunjangan sertifikasi, bukan dua-duanya. Nah, ini menjadi polemik sehingga banyak rekan-rekan guru yang berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah. Di Kalimantan juga baru-baru ini ya, kita ketahui ada aksi di sana memprotes terkait TPP-nya. Nah, adanya polemik ini terkait TPP dan tunjangan profesi ya, itu Kemdikbud, dalam hal ini Dirjen GTK, itu mengeluarkan surat edaran yang menjawab atau memberikan pencerahan, menyatukan persepsi terkait TPP dan tunjangan profesi, Bapak Ibu. Surat Dirjen GTK ini ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia. Isinya adalah berkenaan dengan adanya pemahaman yang beragam tentang pemberian aneka tunjangan yang diberikan kepada guru di daerah. Dengan ini disampaikan hal-hal berikut. Pertama, nomor 1, tunjangan profesi dan tamsil bagi guru ASN daerah. Ya, tunjangan profesi ini yang kami jelaskan tadi di awal ya. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalismenya ya. Tunjangan profesi diberikan sebesar 1 bulan gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara tamsil, tambahan penghasilan, adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penerima tambahan penghasilan. Tamsil ini sebesar 250.000 diberikan kepada PNS dan P3K ya untuk tahun ini. Nah, penggunaan alokasi anggaran TPG dan tamsil itu bersumber dari APBN, Bapak Ibu. Nah, ini yang kami jelaskan tadi di awal ya. Sesuai dengan isi surat edaran Kemdikbud, itu sumbernya dari APBN melalui DAK non fisik, Bapak Ibu. Ya, setiap tahun kan TPG, tamsil, dan DAK itu TKG itu melalui DAK, Bapak Ibu, DAK non fisik. Nah, nomor 2, ada yang disebut dengan tambahan penghasilan pegawai ASN daerah TPP. Dijelaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai ASN daerah berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan, Bapak Ibu, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah atas persetujuan DPR. Pemberian TPP ASN daerah untuk masing-masing daerah bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah. Kita garis bawahi
bahwasanya pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah, Bapak Ibu. Tidak ada pernyataan di sini kecuali bagi guru sertifikasi, tidak ada. Ya, jadi di sini memperjelas ya arahan edaran dari Kemdikbud bahwasanya TPP ini bisa diberikan kepada seluruh ASN daerah, termasuk guru yang sudah sertifikasi. Kenapa seperti itu? Dijelaskan lebih lanjut di bagian akhir dari surat ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tamsil dan TPP memiliki indikator, kriteria penerima, dan sumber anggaran yang berbeda, Bapak Ibu. Sumber anggarannya berbeda seperti yang dijelaskan tadi dalam edaran ini. Kalau TPP itu dari daerah, kalau tunjangan profesi itu dari APBN ya, seperti itu. Nah, tambahan penghasilan ya diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan tentunya. Yang pertama, beban kerjanya yang diberikan kepada ASN, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Kemudian dipertimbangkan juga tempat bertugasnya. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Yang ketiga, kondisi kerjanya. Kemudian bisa juga dipertimbangkan kelangkaan profesi. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Kemudian prestasi kerja juga, Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya pertimbangan objektif lainnya. Jadi kesimpulan dari edaran ini ya, menjelaskan bahwa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, dan TPP itu sumber dananya berbeda. Dan disebutkan tadi bahwa ya, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah. Ya, ASN daerah berarti mencakup juga guru-guru ASN sertifikasi, Bapak Ibu ya. Tidak ada keterangan dalam kurung kecuali guru PNS sertifikasi misalnya, seperti itu. Jadi edaran ini menjawab polemik yang terjadi di daerah. Tentu pemberian TPP kepada ASN daerah itu tetap memperhatikan kemampuan daerah ya. Tetap memperhatikan kemampuan daerah karena setiap daerah APBD-nya kan berbeda-beda, Bapak Ibu. Setiap daerah berbeda-beda kemampuan anggarannya. Jadi tetap memperhatikan kemampuan daerah atas persetujuan DPRD di kabupaten, kota, atau provinsi ya, karena memang APBD kan dibahasnya di DPRD masih kabupaten kota ya, seperti itu Bapak Ibu. Demikian pembahasan kita di video kali ini Bapak Ibu. Kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.